Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Fani Rizky Ananda, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru. Saya merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini kita akan membahas mengenai interpretasi fototorak serta implikasi klinisnya yang harus dikuasai oleh adik-adik calon dokter umum semuanya. Oke, yang pertama, sebelum kita membaca fototorak, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung membaca foto. Pertama, perhatikan dulu kualitas fotonya. Bagaimana, apakah kontrasnya terlalu hitam atau terlalu putih? Bagaimana kita tahu kontrasnya benar atau tidak? Dengan melihat vertebra torakalis yang nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian setelah kualitasnya bagus, kemudian kita pastikan identitasnya. Apakah nama pasien benar, kemudian umurnya, dan mana tanda kanan dan kiri. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena perbedaan antara kanan dan kiri bisa mempengaruhi interpretasi, dan kalau kita nanti salah melakukan tindakan, efeknya akan sangat fatal. Di mana pada beberapa kasus bisa terjadi pendorongan mediastinum, jadi jantung tidak berada pada tempatnya. Kita bisa mensalah interpretasikannya sebagai sebuah kelainan jantung atau sebuah kelainan pendorongan dari jantung, sehingga pembatasan antara kanan dan kiri harus benar-benar dikuasai oleh adik-adik semuanya. Kemudian adalah letaknya, yaitu pada diafragma. Untuk letak PA adalah bagian belakangnya itu sejajar pada iga 9 sampai dengan 11. Kalau lebih dari 11, pasien ini masuk ke dalam kondisi hiperinflasi, ada kelainan parunya. Kemudian untuk depan adalah iga 5 sampai dengan 6 yang nanti akan memotong pertengahan diafragma, di mana iga belakang akan berbentuk A dan iga depan akan berbentuk V. Setelah kita sudah memahami, sudah benar identitasnya, sudah sesuai, kemudian kualitasnya juga baik, maka tahap-tahap yang harus kita nilai adalah dengan A, B, C, D, E. Cara menghafalnya gitu, A, airway, saluran nafas. Jadi lihat trakeanya. Trakeanya terletak di tengah atau tidak. Jika terletaknya ada lebih ke kanan atau lebih ke kiri, maka itu adalah suatu abnormalitas. Kita harus menyelidiki lebih lanjut apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, bone, tulang. Tulangnya ada 3 yang kita nilai. Yang pertama ada costa, intak atau tidak. Kemudian klavikulanya simetris atau tidak. Dan scapula, tidak menutupi kedua lapangan paru. Kemudian yang ketiga, C, kardio, jantung, ukur jantungnya. Pertama pastikan dulu ini posisi AP atau PA karena akan mempengaruhi dari ukuran jantung yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian terakhir D, diafragma. Diafragmanya itu bagaimana bentuknya? Normalnya adalah dome, seperti kubah, seperti ini. Jika dia lebih mendatar, mungkin ada kelainan paru, paling sering hiperinflasi akibat PPOK. Kemudian E, exposure, itulah kita nilai kelainan paru satu persatu. Ini yang saya bilang pertama, pastikan dulu posisinya adalah AP atau PA. Kalau misalnya dia adalah gambaran AP, maka sinar akan datang dari depan, A, anterior. Sedangkan kaset filmnya ada di belakang, seperti ini. Gambarannya adalah yang ini, yang gambaran A, di mana jantung letaknya lebih besar. Kesannya ada pembesaran jantung, padahal tidak ada. Kemudian yang kedua yang paling benar adalah posisi PA. Sebisa mungkin kita melakukan posisinya seperti itu. Jadi jantungnya kelihatan kalau jantungnya lebih kecil. Padahal ini adalah orang yang sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Pada kondisi-kondisi tertentu memang kita hanya bisa melakukan dengan AP karena misalnya pasien tidak sadar. Maka kita akan menyinarinya, pemberian sinar dari depan lalu ditangkap oleh film di belakang. Tapi yang terbaik adalah film letaknya di depan, dipeluk seperti ini, kemudian sinarnya datang dari belakang. Maka hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, ini dia yang saya maksud, ini adalah letak PA yang kita harapkan. Kemudian inspirasi. Tadi gunanya kita menilai iga depan itu 5 sampai 6 dan iga belakang itu 9 sampai 11, tujuannya adalah ini. Kesannya ketika pasien dengan inspirasi kurang maksimal, kita lihat
ada seperti infiltrat atau ada kelainan pada parunya, padahal tidak ada seperti itu. Sedangkan yang ini adalah pasien yang sama. Ketika dia tarik nafas lebih baik, maka jantungnya ukurannya normal dan ternyata tidak ada infiltrat kanan dan kiri. Jadi bias kalau misalnya pasien tidak inspirasi dengan maksimal. Dan kita harus memahaminya. Kenapa kita harus memahaminya? Karena misal pasien-pasien tertentu, pasien sesak nafas, tentunya kadang sulit untuk melakukan pasien harus inspirasi maksimal. Akibatnya akan terlihat seperti gambaran infiltrat pada kedua parunya. Jadi jangan cepat-cepat menyatakan, oh ini bronkopneumonia, seperti itu. Ini yang saya bilang tadi, pertama adalah A, airway, lihat trakeanya. Pada kondisi ini normal, di tengah. Kemudian B, bone, ada 3 bone yang kita nilai. Pertama clavicula, ini dia. Ataupun tulang selangka. Kita lihat ini simetris kanan dan kiri. Kemudian tulang apa lagi? Costa nih iganya. Pastikan kalau misalnya pasien kita ada fraktur atau pasien-pasien dengan trauma lalu lintas, kita harus pastikan ini ada patah atau tidak seperti itu. Atau dia ada riwayat trauma sebelumnya. Sekarang dia datang dengan nyeri dada. Jadi kita lihat ada nggak bekas fraktur atau patah tulang, ada garis patahnya pada iganya. Kemudian yang terakhir adalah scapula, ini dia, tulang belikat. Pastikan dia tidak menutupi dari lapangan paru karena akan mempersempit lapangan pandang kita. Kita bisa miss pada beberapa kasus. Nah ini bagus ya, claviculanya tidak menutupi. Kemudian setelah bone C, kardio, lihat jantungnya. Nah ini ukur jarak terbesar dari ventrikelnya, misalnya seperti ini. Ukur, kemudian kita bandingkan dengan jarak terpanjang dari hemitoraks, seperti ini. Baru kita lihat kalau dia PA posisinya, kalau dia jarak antara ini dengan ini lebih dari 50%, maka pasien kardiomegali, ada pembesaran jantung. Mungkin disebabkan oleh hipertensi dan lain-lain. Kemudian D, diafragma, ini dia. Pastikan dia dome seperti ini, dome berbentuk seperti kubah, seperti itu. Kemudian E, exposure, baru kita nilai jantungnya satu persatu. Nah, sebelum menilai jantung, kita harus tahu dulu ini namanya hilus. Ini adalah tempat keluarnya pembuluh darah dari sekitar jantung yang akan ke paru. Nah, di mana hilus ini yang di sebelah kanan sering lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Jadi kalau di sininya rame, jangan buru-buru menyatakan, oh ini peningkatan corakan vaskuler, oh ini alo. Bukan, tapi kita nilai dulu. Normalnya adalah dia rame di tengah, kemudian makin ke perifer atau makin ke pinggir dia akan makin tipis. Tapi kalau di perifer masih ada, itulah namanya peningkatan corakan vaskular. Teman-teman bisa berpikir kalau ini adalah sebuah bronkitis ataupun radang pada saluran nafas. Atau pada kasus di mana ada kardiomegali juga, kita pikirkan ini ada suatu udem pulmonum ataupun pembengkakan paru. Biasanya nanti bentuknya si vaskular hilus ini sampai ke atas-atas dan bentuknya seperti bat wing atau seperti sayap kelelawar seperti itu. Kemudian saat kita menilai E, exposure pada paru, kita akan menilai 4 kelainan dasar. Ada 7, mohon maaf. Yang pertama ada namanya infiltrat, induratif, miliar, pleura, ada tuberkuloma, kaverne, dan noduler. Yang pertama infiltrat. Apa itu infiltrat? Adalah sebuah bayangan non-homogen dengan batas tidak jelas. Jadi kita dapat melihat ini adalah bentuknya seperti awan. Bayangan berawan, itu yang sering kita sebut sebagai di bahasa Indonesianya, dengan bentuknya yang umumnya irregular, seperti itu. Dan dengan diagnosis bandingnya apa? Kalau letaknya di atas, kita pikirkan ini adalah sebuah tuberkulosis paru. Jika dia di bawah, lebih mungkin kemungkinan pneumonia ataupun radang paru. Dan pada beberapa kasus ternyata juga merupakan gambaran dari kanker paru. Dan yang paling sering zaman beberapa tahun yang lalu adalah viral pneumonia akibat COVID-19. Kemudian kalau infiltrat bentuknya adalah abu-abu dengan batas yang tidak jelas. Kalau induratif bentuknya putih alias radio opak. Jadi dia jelas. Kalau dia kalsifikasi, nah kalau kalsifikasi nanti bentuknya seperti raindrop. Jadi seperti titik-titik hujan. Sedangkan kalau fibrotik dia gambarannya keras seperti garis-garis seperti itu. Nah inilah kita lihat. Kita lihat ya gambaran yang di atas seperti gambaran putih, radio opak tapi masih ada hitam-hitamnya. Nah ini adalah gambaran infiltrat.
seperti itu. Yang letaknya pada kedua paru, kanan dan kiri, dan pada bagian apex atau pada bagian atas. Nah, dok, dari mana kita tahu ini atas, tengah, atau bawah? Biasanya kita nilainya berdasarkan iga depan. Kalau dia 1-2 iga depan, kita bilang sebagai hemitoraks, sebagai bagian atas, kemudian yang tengah adalah di iga depan 3-4, kemudian yang bawah adalah 5-6. Nah, jadi karena ini adanya di depan ataupun apex, puncak dari paru ini mengarah ke tuberkulosis. Kemudian ini setelah diberikan pengobatan dalam 6 bulan, jadi akan menimbulkan sedikit fibrosis. Ini dia gambaran garis seperti ini ya, dan ada juga sedikit di sini. Ini jadi teman-teman harus benar-benar bisa mengenali tuberkulosis karena negara kita masih sangat tinggi kasus tuberkulosisnya. Jadi hanya dengan sekali ronsen, teman-teman dokter umum bisa tahu ini TB paru. Kita harus memberikan terapinya secepat mungkin karena dengan pemberian terapi bahkan seperti pada kasus ini sisanya bisa sangat-sangat minimal sehingga pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan. Nah, kemudian ini gambaran radio opak tapi ada hitam-hitamnya, ada radiolusennya, maka ini juga termasuk infiltrat karena dia kena pada satu lobus paru, ya lobus kanan ada 3, nah ini kena satu lobus pas cantik banget, ini kita sebut sebagai lobar pneumonia. Tapi dok ini di atas, masih mungkin dong TB, masih mungkin, makanya butuh pemeriksaan yang lainnya. Kemudian yang ini juga lobar pneumonia juga. Loh ini kenapa lebih putih dok? Nah ini dia kurang bagus memang hasil fotonya. Karena kita lihat ini vertebranya tidak kelihatan sampai vertebra ke-4 gitu. Kemudian ini juga gambaran lainnya. Jadi ketika bercak berawan tadi bentuknya agak menyebar, maka kita sebut sebagai bronkopneumonia. Seperti kasus ini, ada titik-titik ya. Oke, setelah diberikan pengobatan selama 20 hari antibiotik, ternyata bagus sekali hasilnya. Bisa sembuh tanpa cacat. Karena biasanya pneumonia jarang menimbulkan fibrotik ataupun tadi kalsifikasi, bayangan induratif, jarang sekali. Itu membedakannya dengan tuberkulosis. Kecuali pada kasus COVID-19, di mana pada kasus COVID-19 setelah kena COVID masih banyak pengerasan-pengerasan yang terjadi di paru. Jadi terlihat adanya kalsifikasi. Pada kasus ini pneumonia akibat streptococcus dan tidak menimbulkan kalsifikasi ataupun fibrotik. Nah ini dia, kelihatan ya titik-titik nih, titik-titik kecil seperti raindrop, seperti hujan yang seperti titik-titik hujan seperti itu. Ini namanya kalsifikasi. Ini dia. Kemudian ketika dia terjadi pada satu paru namanya adalah fibrotoraks. Fibrotoraks ini sering terjadi pada kasus tuberkulosis. Jadi tuberkulosis yang tidak tertangani seperti yang saya bilang tadi, jika tidak dapat dikenali dengan baik satu paru bisa rusak. Satu paru setelah sembuh infeksinya jadinya seperti ini, satu parunya mengeras. Masalah ini dari mana? Ini bukan efusi dok, nanti kita bisa lihat DD-nya di slide-slide berikutnya. Nah ini juga ada di titik-titik ya, jadi ini ada kalsifikasi dan fibrosis. Nah kemudian ini kita sebut sebagai destroyed lung. Jadi destroyed lung merupakan kriteria diagnosis khusus di mana dia memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ada atelektasis ataupun paru yang tidak kembang. Itu ditandai dengan trakea yang tertarik. Nanti kita akan cerita di slide berikutnya. Kemudian ada fibrosis. Ini dia pengerasan paru. Kemudian ada bronkiektasis. Gambaran bulat-bulat ya kelihatannya di seperti ini, dia seperti sarang tawon tapi akan lebih bagus jika kita melihatnya melalui gambaran CT scan. Jika ada 3-tiganya maka pasien ini masuk ke dalam destroyed lung atau bahasa Indonesianya luluh paru yang merupakan komplikasi tersering dari kasus tuberkulosis. Kemudian tadi infiltrat sudah, kemudian sudah masuk juga induratif, maka kita masuk ke milier. Apa itu milier? Itu merupakan bercak-bercak infiltrat dengan diameter kecil dan merata. Itu poinnya. Karena membedakannya nanti dengan multiple nodul adalah penyebarannya. Jadi kalau milier bentuknya sama semua.
sama semua dan kecil-kecil, 2 mm seperti itu. Dengan diagnosis banding paling sering adalah TB paru, yang kemudian yang kedua bisa infeksi jamur, infeksi bakteri ataupun viral pneumonia pada kasus COVID-19. Sehingga dulu kita sering banget pasien-pasien COVID-19 misunderstanding dengan TB miliar dan sebaliknya pasien TB miliar dirawat di isolasi COVID karena dianggap COVID seperti itu. Kemudian bercak nodular. Tadi kalau miliar kecil banget 2 mm, kalau nodular ini adalah 2 atau 3 mm sampai 10 mm. Jadi dia kurang dari dia 1 sampai 3 cm. Nah, ini dia contoh gambarannya. Ini adalah bercak miliar ya. Jadi titik-titik kecil dan merata pada kedua paru. Ini memang agak sulit kita bedakan dengan pneumonia. Jadi kembali lagi ke klinis pasien. Karena ingat fototorak adalah pemeriksaan penunjang, bukan pemeriksaan utama. Jadi kemampuan anamnesis dan pemeriksaan fisik tetap yang paling penting. Kemudian ada gambaran nodul. Apa itu nodul? Itu kalau tadi si miliar itu 2 mm, kalau nodul ini 1 sampai 3 cm gitu. Jadi dia lebih besar dan bisa 1, bisa banyak. Tergantung dari penyakit dari pasien. Sedangkan kalau massa dia lebih dari 3 cm. Jadi miliar yang kecil banget, kemudian nodul 1 sampai 3 cm, kemudian massa lebih dari 3 cm. Seperti itu. Dimana kalau dia 1 buah ada banyak diagnosis bandingnya. Bisa TB paru, bisa jamur histoplasmosis, bisa vokal ataupun round pneumonia, bisa karsinoid. Jadi seperti tumor tapi bukan ganas dan bukan tumor juga. Ataupun kanker paru, ini juga bisa ya, masih stadium awal. Kemudian pneumokoniasis ataupun pasien-pasien yang pernah kerja di tambang, pernah kerja di pabrik. Jadi sedimentasi dari debu-debunya itu bisa masuk ke paru dan membentuk sebuah nodul. Kemudian ada abses paru ataupun pernanahan akibat infeksi, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan DM. Kemudian metastasis. Nah ini dia, kalau jumlahnya 1, nih yang kecil nih. Nih, kecil banget kan? Nah itulah makanya membaca fototorak masih butuh jam terbang. Jadi makin sering teman-teman ataupun adik-adik melihat foto ronsen akan lebih gampang untuk memahami mana kelainannya. Nah ini lebih besar. Kalau tadi cuman kecil seperti ini, dari mana dok kita tahu ini itu ukurannya berapa? Oke, pertama kita pastikan ini aktual atau tidak. Kalau misalnya dia tidak aktual, seperti pada fototorak ini dia tidak aktual, tapi dia memberikan skala di sini. Jadi teman-teman boleh ambil satu kertas, kemudian buat di ujungnya titik dan titik lagi, ditempelkan di fototorak itu. Kemudian titik dan titiknya tadi, misalnya ini ya, saya bikin titik nih, saya bikin satu titik di sini, kemudian satu titik di sini pakai kertas. Udah, kemudian kertas tadi akan saya tempelkan kemari untuk menilai skalanya. Jadi itu bisa manual kalau misalnya kita tidak di sistem seperti itu. Kemudian ini lebih besar lagi, maka namanya massa. Ini adalah gambaran sebuah kanker paru dan biasanya si massa ini kadang-kadang bisa disertai infiltrat di sekitarnya. Seperti itu, karena terjadi radang paru ataupun hanya peradangan steril akibat adanya massa ataupun tumor yang menutup satu bagian dari paru ataupun lobusnya, seperti itu. Sedangkan kalau dia banyak, gimana kita mikirnya? Kalau banyak, jangan langsung mikir ini tumor. Bisa jadi ini pulmonary arteriovenous malformation, kemudian ada emboli septik, bisa karena jamur, invasive aspergillosis atau candidiasis, atau ini sebuah metastasis. Jadi pikirkan dulu apakah ada tumor di tempat lain, ada nggak benjolan di tempat lain. Kalau kita ketemu massa tapi lebih dari 1. Gitu, karena bisa primernya di paru tapi tidak terlalu sering, dan ini differential diagnosis yang lain. Nih ya, kalau MPN, nah ini dia banyak banget. Nah banyak banget bulat-bulat dengan irregular ya. Batasnya irregular berarti ini lebih ke arah keganasan dan ternyata pasiennya punya tumor ovarium. Oke, jadi yang di paru hanyalah penyebaran. Kemudian kaverne, kalau tadi tumor
putih doang, nggak ada bolongannya. Kalau kaverne itu dia ada gambaran udara di dalam. Jadi ada gambaran radio opak, kemudian di tengahnya atau di dalamnya ada gambaran radiolucent. Nah, kalau ada garis pure, garis lurus namanya airfoot level, maka ini adalah abses paru. Kalau dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini bukan ya, ini gambarnya bulat saja dengan dinding tebal dan di sekitarnya ada fibrosis. Maka ini adalah kaverne akibat tuberkulosis. Jadi kelihatan ya, ini ada bulat, kemudian di sekitarnya ada pengerasan-pengerasan paru dan dalamnya ini ada radiolucent, tapi dindingnya tebal gitu dia. Karena kalau dinding tebal lebih mungkin tuberkuloma, lebih mungkin ke arah kavitas pada paru. Nah, sama seperti ini. Ada dinding, ini ada bulat, ini ada fibrosis dan kalsifikasi di sekitarnya. Maka ini lebih mungkin suatu tuberkulosis. Baru kita tinggal nilai aktif atau tidak tergantung dari klinis dari pasien. Kalau ini kemungkinan aktif karena ada infiltrat juga di dalamnya, gambaran berawan. Kemudian ketika dia bentuknya ada garis nih, seperti ini, garis lurus. Maka ini adalah abses paru, ini adalah nanah, ini isinya adalah nanah. Seperti itu. Maka kita harus memberikan antibiotik dalam jangka waktu minimal 6 minggu. Nah, ini dia ya. Oke. Kemudian, kalau bentuknya ada bulan sabit. Nih, ada bulan sabit. Bentuknya huruf kayak delta. Tapi ingat, ada bulan sabitnya. Ingat ya, kalau dia garis lurus airfoot level. Ini lebih ke abses paru. Kalau dia crescent atau gambaran bulan sabit, maka ini adalah aspergilloma ataupun jamur paru. Biasanya pasien akan datang dengan keluhan hemoptysis ataupun batuk darah yang berulang. Oke, nah kalau tadi kita cerita tebal-tebal banget dindingnya, sekarang kita cerita yang dindingnya tipis nih. Jadi kalau dinding tebal, TB, ada airfoot level abscess, ada crescent sign aspergilloma. Kalau dinding tipis lebih ke arah kista. Kista ini bisa terbentuk, bisa akibat dari emphysematos akibat merokok atau memang genetik. Biasanya kistanya kalau ada di paru doang hampir jarang kalau dia genetik. Biasanya itu ada di mana-mana, cuman ketahuan masih di paru. Dan ini nggak usah dia papain selama tidak mengganggu aktivitas nih. Kelihatan ya, bulet-bulet dengan dinding tipis nih. Bulet-bulet dinding tipis. Kemudian selanjutnya adalah tuberkuloma. Kalau tuberkuloma adalah dia umumnya soliter dengan batas yang jelas, bentuknya oval 0,5 sampai 4 cm dan ada kalsifikasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu merupakan manifestasi dari tuberkulosis paru. Nah, kemudian kita masuk ke kelainan pleura. Kalau kita cerita kelainan pleura, yang paling sering pertama adalah efusi, ada cairan. Dari fototorak kita bisa memastikan ini cairan atau tidak. Dan kemudian kita bisa menilai ini sebanyak apa gitu. Kalau dia kurang dari 100 cc, biasanya cuman postofrenikusnya doang nih menghilang nih seperti ini. Ini kita katakan sebagai efusi pleura minimal. Kemudian kalau yang ini udah agak lebih banyak ya. Nah, ini kita bisa bilang efusi pleura moderate atau efusi pleura sedang. Dan ketika satu paru putih semua, maka itu adalah efusi pleura masif dan kita harus segera melakukan tindakan. Oke, ini contohnya nih. Ada cairan dikit aja menyebabkan postofrenikusnya menjadi tumpul. Ini perkiraan cairan 100-an cc nih. Paling banyak bisa 100 cc seperti itu. Kemudian ini moderate nih. Lihat, IGA-nya udah sampai ke IGA 4 mau ke 5 nih. Nah, ini udah ada cairan. Jadi ini efusi pleura sedang, sama seperti ini ya. Ini udah sampai ke IGA 4. Kemudian kalau satu paru, nah ini dia, jadi putih semua parunya. Apa bedanya dengan putih yang pertama tadi karena TB? Inilah yang akan kita bahas. Oke, ini pada kasus efusi perikard, ini tadi ya gambaran Schwarte. Nah, Schwarte tuh yang ini. Jadi ada pasien pernah sakit paru, pernah ditarik cairannya, tapi tidak optimal. Akibatnya ada pengerasan. Jadi cairannya membeku di selaput pleuranya, sehingga akan menimbulkan gambaran seperti artefak seperti ini. Tapi dia ada sangkutnya, ini yang nggak plong seperti ini. Nah, ini harus kita lakukan USG. Biasanya gambaran nanti adalah septetid, bersepta-septa, kayak banyak kotak-kotaknya seperti itu. Nah, itu namanya Schwarte atau penebalan pleura. Nah, kalau yang ini, nah seperti ada infiltrat, tapi ternyata ketika di scanning ini adalah sebuah kalsifikasi pleura.
Jadi dia pernah efusi, terus kemudian iritasi, dan pleuranya itu tetap seperti itu gambarannya. Nah, kemudian pneumotorak. Kalau tadi efusi ada cairan, kalau pneumotorak adalah adanya gambaran udara. Jadi udara itu kalau cairan di ronsen namanya radio opak, kalau udara radiolusen. Jadi dia murni hitam. Hitam dan tidak ada vaskuler, itu yang penting. Pneumotorak tandanya ada dua, satu warnanya sangat radiolusen, yang kedua tidak ada vaskuler, yang ketiga nanti akan kelihatan pleural line atau gambaran pleura yang parunya yang nyempit gitu, parunya nggak bisa kembang. Nah, kalau dia small atau kecil, dia kurang dari 2 cm, dan kalau lebih dari 2 cm large, ini harus dilakukan tata laksana. Tata laksana awal, mungkin adik-adik bisa melakukan needle decompression ataupun dekompresi jarum, dan jika memang sudah dilakukan langsung di refer biar dilakukan pemasangan WSD ataupun water cell drainage. Nah, ini dia. Jadi gambaran hitam doang nih, hitam. Terus ada gambaran paru yang kolaps. Ini dia, ini paru yang kolapsnya. Dan ini hitam, beda kan sama yang ini. Ini tuh masih ada putih-putihnya, ini gambaran vaskulernya. Ini hitam tok. Nah, ini pneumotorak. Seperti harus langsung dikenali. Ini juga, ini hitam, kan nggak ada ya vaskuler paru. Putih-putih kan seperti ini nggak ada ya. Beneran semua hitam doang, dan ini ada pleural line, paru yang kolaps. Ini harus dilakukan segera tindakan. Karena pada kasus ini kan, nah ini dia. Nah, ini juga sama. Nah, bisa ada cairan juga, mix. Ada cairan, ada udara. Jadinya ada airfoot level juga, ada gambar garis seperti ini antara cairan dengan udara. Kalau dia kecil, pertimbangkan abses paru. Tapi kalau udah sampai 1 paru, maka ini adalah hidropneumotorak ataupun ataupun adanya akumulasi cairan dan udara yang langsung terjadi pada torak. Dan ini juga merupakan sebuah kegawat daruratan paru. Oke, ketika white out ada putih semua. Maka dari mana kita lihat? Trakea. Kalau trakea kedorong berarti dia ke arah yang sehat, maka itu disebabkan oleh adanya efusi pleura. Ini dia, pendorongan mediastinum ke arah yang sehat. Tapi kalau ke tempat yang sakit, jadi masalahnya di kiri, trakeanya ke kiri, maka itu adalah pikirkan kolaps paru, atelektasis, dia nggak bisa kembang mungkin karena ada dahak di sana, atau fibrotorak yang tadi pernah tuberkulosis dia sebelumnya. Tapi kalau udahlah ikut ke sisi yang sehat, sisi yang sakit, kemudian tak ada iganya, maka ini adalah sebuah post pneumonektomi seperti itu. Nah, kalau di tengah gimana dok? Mungkin itu adalah pneumonia. Jadi hanya radang paru atau tumor yang paling sering. Nah, seperti kasus ini. Dia putih, ya kan? Putih. Trakeanya terdorong ke arah yang kanan. Yang putih di kiri. Maka ini adalah efusi pleura masif. Segera lakukan tindakan fungsi pleura. Sedangkan yang ini putih semua nih, tapi trakeanya masih di tengah. Nah, ini bisa jadi ada udara, ada cairan, dan juga ada paru yang kolaps. Bisa terjadi pada kasus-kasus tumor. Kemudian ketika nggak ada nih, saya belum punya datanya pasien-pasien dengan post pneumonektomi. Nah, ini dia warnanya putih, ya kan, white out. Tapi trakeanya ketarik ke sisi yang sakit. Sakitnya di kiri, trakeanya ke kiri. Maka ini adalah sebuah fibrotoraks. Setelah kita mengenali, maka dalam sepersekian detik adik-adik harus memahami kasus-kasus yang penting dan tata laksana yang harus dilakukan. Pertama, pneumonia. Ini dia, gambaran infiltrat putih-putih seperti awan pada kedua paru. Tersebar cukup merata tapi yang sebelah kirinya nggak ada. Benar, sebelah kiri. Maka ini adalah gambaran radang paru. Maka lihat saturasi oksigennya biasanya rendah. Nah, atau ini gambaran putih, ada fibrosis paru, kemudian ada kalsifikasi dengan trakeanya ketarik. Ini adalah gambaran tuberkulosis. Ataupun yang ini juga nih, ada gambaran infeksi, letaknya di apex, ini adalah gambaran suatu TB paru. Nah, yang ini tadi ya gambaran miliar. Biasanya kalau pasien datang dengan pneumonia, TB paru, dia akan datang dengan sesak napas. Maka sebagai dokter tindakan yang kita lakukan adalah pertama pastikan airway-nya bersih atau tidak. Kemudian yang kedua breathing. Berikanlah terapi oksigen sesuai dengan klinis dari pasien.
Kemudian C-nya adalah pasang infusnya, kemudian pasang kesadaran, lihat bisa kita lihat ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam terapi oksigen dengan pemberian nasal kanul bisa, dengan simple oksigen face mask, kemudian dengan Venturi mask, tergantung dari kebutuhannya. Ini ada kanula hidung, ada simple face mask, ada non-rebreathing mask yang ada pada video-video yang selanjutnya. Kemudian ketika pasien tadi datang dengan sesak nafas tanpa nafas berbunyi dengan airway-nya umumnya clear, maka kita terapi oksigen. Kalau pasiennya datang dengan kondisi sesak nafas kemudian nafasnya bunyi-bunyi, maka pikirkan ini asma PPOK atau PPOK. Nah, biasanya kalau asma atau PPOK mereka akan datang dalam kondisi seperti ini. Saat di ronsen, gambarannya ini dia, kita katakan sebagai sebuah corakan vaskular meningkat. Ini dia, harusnya kan hilus tidak stabil ini. Dan ini sampai ke perifer sini, masih ada vaskulernya. Maka ini adalah asma kronis. Mungkin kalau dia asma udah lama banget, seperti itu. Atau dia PPOK. Nah ini juga ya, hilusnya menebal, dengan tebal vaskulernya meningkat. Exposure-nya normal, tidak ada nih masalah parunya. Maka ini masalahnya di saluran nafas. Maka terapi kita adalah lebarkan saluran nafasnya dengan pemberian nebulizer. Nih ya, dengan terapi inhalasi bisa kalau kalian di IGD langsung lakukan jet nebulizer. Untuk tata laksana bagaimana cara menggunakan jet nebulizer sudah ada dalam video yang terpisah. Kemudian untuk terapi inhalasi ini juga ya dalam kondisi darurat kalau tidak nebul, sementara di rumah bisa menggunakan MDI atau metered dose inhaler. Cara menggunakannya juga sudah ada di dalam video yang terpisah. Ini dia. Dan untuk maintenance kita bisa menggunakan beberapa cara seperti penggunaan diskus. Nah ini caranya kita sudah menjelaskan dalam video yang terpisah. Atau dengan menggunakan Respimat ya, ini biasanya Spiriva sama Onbrez atau Breezhaler. Ini kita berikan pada pasien-pasien PPOK dan hanya sekali sehari. Ini juga ya cara menggunakannya sudah ada dalam video yang terpisah. Kemudian langsung ada gambaran radio opak putih dengan ada meniscus sign. Ini dia khas sekali efusi pleura meniscus sign. Maka ini adalah gambaran dari efusi. Ketika dia ada gambaran, ini mohon maaf ya bukan hyperdance tetapi radio opak, mohon maaf. Nah jadi ada gambaran radio opak dengan meniscus sign maka ini efusi. Maka dia akan datang dengan biasanya airway-nya clear, kemudian breathing-nya kita lakukan langsung pemberian terapi oksigen, kita pasang IV line, dan pada secondary survey kita akan langsung melakukan fungsi pleura. Ya, jadi ada cairan, kita alirkan cairannya pada sebuah botol dengan biasanya kita menggunakan aboket seperti itu atau IV catheter. Nah ini alat-alat dan bahannya dan kita menentukan dulu biasanya sih kita USG dulu lebih ke anterior atau posterior. Kalau anterior kita lakukannya di triangle of safety, jadi pasien dalam kondisi berbaring tangannya diangkat ke atas seperti pada video kita yang sudah terlampir. Kemudian satu lagi kalau dia dari posterior, jadi kita ambil di infrascapularis. Oke ini cara-caranya ada dalam video yang sudah terpisah. Kemudian yang selanjutnya adalah pneumotorak. Jadi begitu ada gambaran seperti ini. Gambaran dari radio lucent, kemudian tidak ada vaskulernya dan ada pleural line. Nah, ini adalah pneumotorak yang besar, maka harus segera dilakukan tindakan. Pada pasien yang ini kebetulan hemodinamiknya tidak stabil, tensinya sudah turun dengan trakea sudah mulai terdorong ke kontralateral. Maka ini harus dilakukan tindakan langsung dengan needle decompression. Dia masuk ke dalam breathing. Ya. Jadi kita tusukkan jarum langsung melalui kutis, subkutis sampai ke rongga pleura. Lalu kita alirkanlah udaranya keluar. Bisa nanti si aboket atau IV cat ini kita sambungkan nanti dengan blood set, kemudian disambungkan langsung ke dalam air. Jadi bisa kita lihat ke dalam ke dalam botol, di mana botolnya itu sudah kita isi dengan air untuk water seal-nya. Jadi udaranya nggak masuk lagi gitu. Itu
bisa kita lihat nanti akan ada buih-buih ataupun gelembung-gelembung yang keluar akibat udara yang tekanannya tinggi masuk ke dalam cairan seperti itu. Nah, ini caranya. Ini juga ada di video yang terpisah. Mungkin itu saja dari saya. Saya harapkan adik-adik semuanya bisa memahami dengan baik mengenai kelainan-kelainan fototorak ini, terutama pada kasus-kasus emergensi. Jadi langsung tahu dan bisa langsung melakukan tata laksana untuk kegawat daruratannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bela negara.